warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Risalah Ramadan di JAK TV. Program spesial bulan Ramadan yang akan membahas serta mengupas segala permasalahan dan fenomena sosial manusia dari sudut pandang Islam. Pemirsa, saat ini banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya. Bahkan tak sedikit tindakan pelanggaran ini menjadi viral di media sosial dan menjadi perhatian publik luas. Hal ini tentunya sangat merugikan banyak pihak, tak hanya pengguna jalan raya yang menjadi korban, masyarakat luas pun bisa terkena imbasnya. Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu penyebab utama kecelakaan mematikan yang merenggut nyawa. Kurang kehati-hatian serta emosi diri juga menjadi penyebab terjadinya kasus ugal-ugalan di jalanan. Nah pemirsa, lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi hal ini? Serta apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga emosi dalam diri penyebab segala hal masalah? Nah pada episode kali ini kita akan membahas dan mengupasnya di Risalah Ramadan JAK TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Revo Farhadi bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam program Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat. Amin. Nah bisa kalau memang Risalah Ramadan sudah mulai, berarti waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Nah biasanya kalau jam 5 sore kan kita nyari nih mau berbuka pakai apa ya kan. Kalau saya favoritnya adalah es teh manis atau ya es buah cukup lah. Atau ditambah dengan 1 buah kurma, alhamdulillah udah cukup. Tinggal melanjutkan sholat maghrib. Nah kalau rekan saya Andara Early kira-kira favoritnya apa sih ini untuk berbuka puasa? Lebih sabar, Reva. Kok mukanya happy banget sih kayaknya hari sedih, ini? Oh sedih, maaf. Lagi emosi ya ternyata ya. Emosi. Kenapa emosi ya? Tadi perjalanan aku ke sini, ya Allah. Dari sana ke sini maksudnya? Ya mau ke sini ke JAK TV. Oke, baik. Gimana? Ini kayak uji banget, puasa hari keempat itu. Motor-motor tahu deh semuanya pada berburu mau pulang cepet-cepet. Betul, kan. pengen buka udah nggak tahan perutnya ya. Betul, tapi tertib lalu lintas dong. Masa seradak seruduk udah gitu banyak yang nggak pakai helm. Itu ya bahaya. Kalau saya tadi nggak ngerasain ini sih. Ada yang ngelawan arus loh katanya. Itu cuma deket doang kok. Waduh, bentar-bentar anak. Tapi tadi tuh sebenarnya Early kesenggol atau jatuh? Enggak, saya sih nggak ada yang senggol. Cuma hatinya aja kesenggol ya. Jangan gitu dong. Kalau saya sih nggak pernah ngerasain kayak gitu karena saya kalau dari rumah ke sini biasanya naik helikopter, jadi nggak ngerasain lalu lintas. Enggak, ini bercanda ya pemirsa. Oke nih, kalau sekarang congkak sekali. Untuk biar nggak emosi lagi, gimana kalau saya traktir nanti buka puasa nih? Emang kamu mau bisa apa? traktir aku apa sih? Ya yang cukup mahal lah, es teh manis cukup ya. Atau mau makan apa? Ayam goreng? Mau? Gak mau, aku cuma pengennya geprek bensu yang real by Ruben Onsu. Kenapa? Itu selain pastinya Endolita alias enak, pastinya punya 1 juta rupiah setiap harinya dibagi-bagi buat pemirsa Risalah Ramadan JAK TV. Berarti kalau 2 pemirsa, saya nggak dapat ya, 1 lagi ya? Enggak cukup. Kamu di sini aja, udah temenin. Nah, tadi kan emosi banget nih kayak Early ya. Iya. Pas banget pemirsa tema kita pada hari ini ya ini mengenai menahan emosi jiwa. Tahan. Oh bukan gitu, gimana? Emosi menahan kayak, aduh ya Allah, kita nggak boleh, harus sabar. Masya Allah, mohon bersabar, ini ujian gitu ya. Iya. Ini agak membuang-buang durasi, ini kita udah dilihatin sama produser ya. Oke, untuk membahasnya kita sudah kedatangan, alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita juga Ustazah yang luar biasa cantiknya, yaitu Ustazah Lulu Mufliha. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali ke formasi yang sama ya. Saya selalu kayak nggak bisa ikutan ya kalau gitu ya. Nah Ustazah tadi kan Early datang-datang emosi. Terus banyak juga masyarakat yang memang bisa dikatakan kalau di lalu lintas ataupun di perjalanan suka ugal-ugalan. Ini sebenarnya kita menyikapinya seperti apa sih? Ya boleh duduk nggak? Nggak boleh, kita boleh. Silakan, kita biar nggak emosi lagi kita duduk dulu. Silakan Ustazah. Early di situ. Oke. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Banyak banget masyarakat yang memang dalam berkendara nampaknya kurang tertib. Nah, secara Islami kita menyikapi seperti apa sih? Iya, banyak yang emosi. Dalam perspektif Islam, bahwa emosi itu kaitannya dengan jiwa manusia. Jadi dalam Islam itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa setiap manusia itu fitrahnya punya nafsu. Jadi setiap manusia itu cenderung marah, wajar. Betul. Emosi di sini yaitu jiwa manusia yang memang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa manusia itu banyak emosi? Karena dia tidak mau mempelajari bagaimana kaitannya fitrahnya Allah berikan kepada dirinya itu kaitan dengan emosi tersebut. Maka dalam
jiwa diri manusia itu sendiri macam-macam jiwa, macam-macam nafsu. Ya. Jadi emosi itu kan karena nafsu yang meluap-luap. Betul. Kenapa dia marah? Karena apa yang telah diinginkan tidak tercapai. Tidak tercapai. Dia ingin cepat, makanya dia kadang saling melanggar lalu lintas seperti itu. Maka dalam Islam itu harus kita ketahui bahwa dalam diri manusia itu ada macam-macam, 3 macam nafsu ya. Ada nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, ada nafsul lawama, nafsu yang berubah-ubah, dan ada nafsul amarah yang cenderung sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Contohnya ini ya tadi emosi Gampang ya. marah, susah memaafkan, ini nafsu amarah. Nah, setidaknya manusia itu harus menggunakan fitrahnya, yaitu harus memunculkan nafsul mutmainnah. Nah, ketika kita mengendarai sebuah kendaraan apapun, seharusnya kita ini sebenarnya belajar bersabar itu dari berlalu lintas. Berlalu lintas. Sebenarnya kita belajar sabar itu tidak harus jauh-jauh. Ketika kita berlalu lintas, mau pakai gojek, mau pakai kendaraan sepeda, mau pakai atau apapun, angkutan umum lainnya. Angkutan umum lainnya, sebenarnya kita itu sudah belajar sabar. Bagaimana kita menyikapi emosi yang dalam diri kita itu terkontrol. Maka manusia bagaimana supaya bisa memunculkan sifat nafsul mutmainnah atau jiwa mutmainnah itu harus digembleng dari apa? Tentunya harus dari belajar agama. Setiap manusia yang beragama itu harusnya taat kepada setiap peraturan-peraturan yang dia yakini tersebut. Maka nafsul mutmainnah yang akan muncul kepada diri manusia itu, maka akan ketenangan yang timbul walaupun dia macet. Kalau sudah ada nafsul mutmainnah, dia enjoy saja, tenang saja, itu jadi pasti bisa diuji lagi sabarannya diuji lagi oleh Allah, dinikmati. Tapi banyak sekali manusia yang tidak nikmati karena apa? Yang di dalam frame pikirannya itu adalah apa? Nafsul lawama tadi, jadi nafsu lama atau bahkan nafsu amarah, sehingga kadang belum kesenggol aja udah melotot, belum kesenggol. Diklakson padahal gak klakson dia udah marah seperti gitu ya. marah-marah ya, seperti itu. Maka dalam Islam ini kita menyakipinya, makanya kata Rasulullah SAW bahwa laisa syadid bisyur'a, tidak disebut orang itu kuat kalau dia menang berkelahi. Innama syadid, disebut manusia itu kuat adalah apabila alladzi lam nafsahu indal ghadab, apabila dia bisa menahan amarahnya. Makanya dalam Islam itu ada trik bagaimana Rasulullah mengajar pada kita ketika kita sedang marah apa yang harus kita lakukan gitu. Ketika kita sedang kesel gitu ya, apa yang kita lakukan? Kan kita sering kesel. Betul, gemes gitu gemes. lainnya. Tapi gemes kan macam-macam juga, gemes positif ada. Bukan gemes negatif. Ya, betul gitu ya. Gemes kamu gitu. Nah, itu Mbak Erli tuh yang cantik imut ya, itu gemes ya. Jadi kalau ketika kita marah, kata Rasulullah SAW, ketika kita marah, kata Rasulullah SAW itu mengatakan kamu harus mengucapkan kalimat ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebentar, ini kenapa auzubillah nanggapnya saya ya? Kayak saya nggak enak. Padahal nggak mirip setan ya. Seperti itu. Ya, seperti itu kata Rasulullah. Ketika kamu sedang marah dalam keadaan apapun, apalagi berkendara ya. Makanya berkendara pun kita mau keluar rumah dalam ajaran Islam ada bacaan doanya. Nggak ngawur. Makanya ketika kita dari rumah sudah berwudu, bagi seorang muslim ya bisa berwudu dulu. Kan kadang seseorang itu mau wudu itu hanya mau melakukan ibadah saja. Padahal justru ketika kita mau aktivitas berwudu, nah pada saat itu kan kita dijaga malaikat. Nah, pada saat kita dijaga malaikat, mana mungkin sih malaikat itu mengajak kepada kita kemaksiatan, kepada kejahatan atau keburukan. Tentunya tidak akan ada timbul emosi atau nafsul amarah yang seperti itu. Oke, berarti nggak hanya mau ibadah, tapi kita mau keluar rumah, mau ke pasar, mau ke mall, mau apapun aktivitasnya. Tapi kalau mau tidur pun juga bisa wudu ya? Itu sunahkan sekali. Kita lanjut lagi aja nanti, Reva, masih banyak banget pastinya. Iya, dan kita akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat. Amin.